Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 12, yaitu berupa materi Guest-Based Public Display pada mata kuliah pemrosesan sinyal digital. Oke, di sini anggotanya ada Muhammad Yusron, terus saya sendiri Muhammad Rizky, dan juga Muhammad Rahmanuddin. Isi konten pada materi ini yaitu diantaranya adalah yang pertama, apa itu Guest-Based Public Display, dan juga yang kedua bagaimana cara kerjanya, dan yang ketiga adalah tantangan apa saja yang ada pada sistem ini. Yang pertama yaitu kita pengertiannya dulu, yaitu apa itu public display. Nah, public display adalah salah satu fasilitas umum yang biasanya menampilkan sebuah informasi atau iklan. Jadi biasanya ada di tempat umum itu ya. Mungkin kita nggak tahu namanya, tapi kita sering lihat. Jadi diantaranya itu seperti untuk iklan, terus menampilkan cuaca, menampilkan kalender gitu, dan lain-lain. Nah, ini biasanya sifatnya itu informatif dan juga interaktif. Nah, informatifnya itu yaitu tadi sudah disinggung sebelumnya, dia bisa menampilkan kalender, cuaca, dan juga misalkan film-film terbaru atau rute bis, dan juga interaktifnya itu bisa terjadi interaksi dua arah antara pengguna dengan alat. Nah, yang interaktif ini contohnya adalah seperti ATM atau vending machine, dan juga tiket mesin. Jadi kita bisa mengoperasikan alat tersebut. Dan ini beberapa contoh public display yang mungkin kita temui di tempat umum, seperti di pusat kota ada papan digital untuk menampilkan iklan, ada di halte bis untuk menampilkan rute-rute bis, dan yang lainnya. Nah, lalu apa itu guest-based public display? Nah, guest-based public display adalah fasilitas publik display yang sama seperti sebelumnya, tapi di sini berbasis gerakan mata, jadi tatapan mata untuk kita mengoperasikannya, bukan touchscreen lagi atau pakai tangan. Seperti kita bisa melakukan scrolling dengan gerakan mata. Oke, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai teknologi guest-based yang dikembangkan oleh beberapa peneliti di dunia. Nah, yang pertama adalah teknologi Pupil Center Corneal Reflection atau PCCR. Pada teknologi ini menggunakan pendekatan deteksi pupil, deteksi pusat pupil, dan pantulan kornea. Kemudian di teknologi ini membutuhkan hardware khusus dan juga tambahan cahaya berupa infrared illumination. Kemudian kelemahan dari teknologi ini membutuhkan kalibrasi untuk setiap usernya. Kemudian muncul teknologi baru yang dikembangkan oleh peneliti lain berupa stereoscopic views yang mampu menjawab kekurangan dari teknologi yang pertama tadi dengan meminimalisir kalibrasi untuk setiap user. Oke, kita ke teknologi yang ketiga, yaitu teknologi image processing and machine learning. Pada teknologi ketiga ini mampu menjawab kekurangan pada teknologi pertama, yaitu mengurangi hardware khusus dan tambahan cahaya karena hanya menggunakan kamera. Kemudian dikatakan dapat berfungsi di ruangan yang minim cahaya, namun kekurangannya adalah masih membutuhkan kalibrasi di awal untuk setiap usernya. Nah, kemudian teknologi keempat adalah teknologi sideways system yang diusung oleh peneliti yang bernama Yazang yang memiliki fokus di bidang case space dan juga case horizon yang diterapkan pada display public display, di mana alat tersebut mampu melakukan sliding dari kiri ke kanan. Nah, di teknologi ini hanya mampu melakukan pemilihan tatapan area kiri ke kanan. Kemudian hardware yang digunakan cukup kamera RGB tunggal dan juga menggunakan image processing. Nah, pada kesempatan ini kita akan berfokus pada teknologi sideways. Kita masuk ke bagian image processing dari teknologi sideways system yang diusung oleh peneliti Yazang. Nah, yang pertama
ada 5 proses. Yang pertama adalah proses face and eye detector, yaitu melakukan di proses ini dilakukan filter, kemudian mendeteksi wajah. Setelah mendeteksi wajah, kamera akan mendeteksi area mata. Dari area mata tersebut akan dispesifikasi menjadi mata kiri dan kanan penggunanya. Kemudian mengekstrak dua gambar tersebut menjadi gambar mata kiri dan kanan. Kemudian adalah deteksi sudut mata bagian dalam. Nah, di proses ini juga mendeteksi sudut iris dan juga menandai titik sudut pada bagian dalam, sudut mata bagian dalam. Proses yang ketiga adalah memanfaatkan struktur tengah lingkaran iris mata dan pupil untuk mendeteksi titik tengah mata. Nah, pada proses ketiga ini mendeteksi bagian tengah pupil mata yang hitam itu. Next. Kemudian proses image processing yang keempat, dari setelah mendapatkan titik sudut mata dan juga titik tengah pupil, dari kedua titik tersebut dapat digunakan untuk menentukan arah deteksi, mendeteksi arah pandang dari mata kita. Nah, dari gambar tersebut dapat dilihat terdapat perbedaan jarak antara tengah pupil dan titik tengah mata ketika melihat ke kanan, ketika melihat ke kiri maupun melihat lurus. Dari situ dapat ditarik perbandingan. Nah, kemudian setelah didapatkan perbandingan tersebut, proses selanjutnya adalah aktivasi arah pandang menggunakan jendela pemukusan. Nah, saat kamera menangkap gambar secara real time, aliran pandang arah akan mengisi bingkai di jendela geser. Nah, kotak-kotak tersebut adalah jendela-jendela geser. C berarti center, L berarti left, R berarti right. Nah, aktivasi dipicu ketika arah tatapan yang sama terdeteksi secara berurutan. Baik, cara kerja guest-based public display. Yang pertama, pengguna berada di posisi yang sudah ditentukan. Yang kedua, kamera akan menangkap atau mengambil frame video sebagai input dan sistem akan menganalisis gambar dengan teknik pemrosesan gambar. Teknik pemrosesan gambar tersebut akan mendeteksi dari wajah hingga gambar mata yang bagian dalam dan lokalisasi pusat pupil. Kemudian yang ketiga, sistem siap digunakan dengan menggunakan tatapan mata. Yang terakhir, pengguna bisa mengganti tampilan layar seperti menggeser ke kanan ataupun ke kiri dan menggulir halaman dari atas ke bawah ataupun sebaliknya. Kelebihan dari guest-based public display ini, yang pertama lebih cepat, yang kedua lebih simple, dan yang ketiga tidak perlu perangkat eksternal. Tantangan dalam penerapan guest-based public display. Tantangan yang pertama, masih dibutuhkan instruksi atau cara menggunakan teknologi guest-based untuk orang yang melewatinya. Kemudian, tantangan yang kedua, diperlukan pencahayaan yang cukup agar sensor pada guest-based bisa. Yang ketiga, posisi pengguna guest-based public display harus sesuai agar sensor dapat bekerja dengan baik. Berikut adalah daftar pustaka. Terima kasih. Sekian dari kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.